Caranya Allah mengingatkan kita itu di Blanduk. Cukup ingat Allah. Cukup ketika Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini semoga bermanfaat. Terganggu, mengganggu orang sholat, meskipun kita memilih untuk di luar, ternyata di luar insya Allah tidak mengurangi hikmah kita. Saat tetap ada ilmu yang bisa kita ambil, bagikan, ceritakan kisah-kisah yang akan Allah ma'in datik, wahai Allah, tolong untuk dengan baik, untuk selalu bersyukur, tidak bisa berzikir, tidak bisa bersyukur pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Semoga disembuhkan, yang punya masalah semoga diselesaikan, semoga Allah ridha. Astagfirullah li wa lakum. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada sore hari ini sedikit terselesaikan kembali. Jamaah kajian Mata Hati kolom komentar, kemudian secara belajar untuk Allahu Akbar wallahilham. Beberapa di HP kita semuanya, di antara Masya Allah, maka bismillah, jawab dengan minta pertolongan Allah, kan puasa sunnah. Ya, bersyukurlah orang-orang yang tidak punya tanggungan. Ada ibu menyusui, ada ibu hamil, ada. Bersyukurlah saudara-saudaraku yang tidak dititipi Allah dengan pahala-pahala tadi, dengan mendirikan puasa sunnah. Di antara cara kita taat, di antara cara kita, salah satu caranya adalah dengan cara bisa. Tentu saja juga kita bikin klub puasa bareng, kemudian nanti ketimbang kita memiliki teman puasa lo. Allah, saudaraku, Anda sekarang pokoknya klub-klub gitu, ayo dong bikin klub puasa, kemudian kita hari Kamis giliran ke tempat sederhana yang tanpa memberatkan, insya Allah. Di jalan dengar anak mau berangkat sekolah, Masya Allah, di petunjuk pada anak ini, begitu dia turun dari kendaraan dia bilang kelas ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pengen rasanya untuk ilmu kok begini ucapannya. Maka saudara, udah sungguh berapa banyak, berapa ini. Kalau kita hanya banyak temannya, tapi bagaimana kita itu sekolah nyata buat kelompok-kelompok sekuat-sekuat yang positif.
usianya sudah lebih dari anak-anak sekolah. Saatnya kita memaksa diri untuk selalu berkebiasaan. Kenapa di Masjid Nabawi itu jadi maksudnya tuh berjamaah, ketinggalan 1 rakaat pun sebenarnya apa harap di sana menjadi orang-orang yang gemar berjamaah. Maka pembiasaan selama beberapa hari, para psikolog mengatakan hal yang demikian. Bismillah, jangan lupa minta pertolongan Allah, semoga ditolong. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cerah bagi kita semua yang ingin mulai belajar Paksa. atau membiasakan diri. Orang kuat tekan jam 12 ya jam 10. Besok belajar meneng jam 12. Orang kan jam 1 nanti lama-lama sampai maghrib. Allahu akbar walillah. Dipaksa. Ada pertanyaan, jika kita sehat dan mampu puasa Ramadan dengan membayar fidyah saja. Itu adalah membayar makan kepada fakir miskin sebanyak puasa yang kita tinggalkan. Ini diperuntukkan untuk tua yang tidak lagi mampu berpuasa, pada orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi sakitnya itu menurut dokter, sedangkan ibu hamil dan menyusui itu masih banyak fidyah, ada yang mencukupkan dengan qadha, ada yang membayar fidyah. Hamil dan menyusui itu adalah halangan yang bisa hilang. Artinya kalau kita selesai menyusui, maka saudaraku, jika yang penanya itu badan kita sehat, kuat, lantas mengganti puasa dengan fidyah, orang yang punya uang lebih baik membayar. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Bagi penanya yang ingin berdiskusi tentang fidyah, nanti bisa WA saya, lewat WA saya, supaya kita pada sore hari ini untuk menjawab bagaimana Islam mengatur hal itu. Diperuntukkan untuk orang tua yang tidak mampu berpuasa, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, catatan-catatan tertentu. Misalnya setelah hamil lagi, menyusui lagi, dan seterusnya. Adapun yang sehat, kuat, bermohonlah kepada Allah supaya mampu untuk melaksanakan. Alam bisawab. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Ustazah Eva untuk memperlanjut senang hati. Sabri Ustazah Eva. Masya Allah, ini ya, saya berharap ibu-ibu kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ibu-ibu, bertanya juga kepada Ustazah, misalnya begitu juga. Mungkin curhatlah kepada guru-guru kita yang lain. Begitu juga ustadz-ustadz kita itu punya kepakaran. Allah luar biasa tentang ekonomi Islam, tanyakan kepada beliau. Jadi kita itu butuh nasihat, kita itu butuh saling menasehati. Maka fungsi dari WA tadi kenapa kami sampaikan, supaya ayo kalau kita ada sesuatu yang tidak tahu, kita bertanya, supaya kita mendapatkan solusi yang benar, lagi baik menurut agama dan menurut Allah, insya Allah. Pertanyaan ketiga, Ustazah, apabila kita sudah bernazar dan keinginannya itu terkabul, tapi kita nazar itu apa hukumnya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka dulu yang kita nazarkan tunaikan.
Jadi kepada penanya, Mbak Eva balik bertanya, apa alasan Anda tidak menunaikan nadar yang telah Anda nadar yang dilarang di dalam agama? Contoh, nek aku lulus, aku kapan orang go kelambi muter-muter alun-alun. Nah, itu misalnya bernadarnya kalau dapat pekerjaan saya akan potong ayam, kemudian saya persembahkan di punya ilmu, maka begitu kita punya ilmu, nadar itu tidak perlu ditaati. Tapi kalau nadar itu dalam perkara-perkara yang baik, pertanyaannya, kenapa Anda tidak jadi menunaikan nazar itu? Hukumannya berdosa karena mengingkari janji kita kepada Allah. Maka bertanya, jika mungkin nadarnya saya bernazar 10 juta misalnya, tidak tertunaikan karena kita diuji oleh Allah dengan ekonomi dan seterusnya, minta tolong kepada Allah, kita bertaubat dan kita minta tolong kepada Allah sampai kita diberi kemampuan kembali untuk menunaikan nazar. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan nazar itu. Kalau itu berkaitan dengan harta maha kaya, selama niat kita kuat untuk melunasi nazar itu, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Tetapi kalau nazar itu bentuknya orang go kelambi muter alun-alun, nah itu tidak perlu ditunaikan karena yang demikian itu bermaksiat kepada Allah. Begitu juga wasiat, misalnya orang tua kita berwasiat, konek yang mati yang ditanggapna lengger misalnya begitu. Saya mati nanti pakaian saya disedekahkan semuanya ya, sebelum saya dikubur, bahkan begitu ada pengumuman kematian saya, tolong pakaian saya disedekahkan semua. Nah itu kita laksanakan. Yang bertanya tercerahkan pada sore hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar kita tidak sombong atas jabatan atau harta yang dititipkan pada kita? Astagfirullah. Kita membahas korun, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sombong itu setan, yang goda kita itu setan, maka tidak Allah. Maka berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Tetapi ada tips-tips melatih. Contoh, Anda yang tidak pernah naik kendaraan karpet merah, naik karpet merah lagi, sesekali turunlah ke tanah dan naiklah angkot. Saudaraku yang gak pernah ke pasar, semua sudah tuh online, sudah diantar semuanya, sesekali pergilah ke pasar, belilah sendiri. Saudaraku yang tidak pernah bersih-bersih, semuanya sudah diselesaikan, sesekali jadilah mereka seperti mereka yang membersihkan. Jadilah seperti mereka yang membelanjakan kita. Jadilah seperti mereka yang tidak pernah naik kendaraan seperti kita. Bagi saudaraku yang biasa pakaian yang tidak pernah kita gunakan, yang itu harganya mungkin atau dan seterusnya, yang demikian sehingga kita merasakan posisi. Maka Rasulullah berdoa supaya dicintakan hati beliau itu bergaulnya dengan orang-orang, mohon maaf, orang-orang berkecukupan terus, maka kita merasa di dunia ini nggak ada orang kurang. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang pintar terus, kita merasa di dunia ini tidak ada orang yang kurang dalam ilmu. Dan seterusnya, jabatan terus, orang-orang seolah-olah di dunia ini nggak ada orang yang di bawah. Tapi ketika ibu dititipi jabatan, dititipi harta, dititipi kelebihan, pergilah kepada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sedikit harta, sedikit ilmu, sedikit nikmat. Ada acara-acara nginep di rumahnya orang yang tidak punya, yang kalinya itu masih di sungai, yang makannya itu masih pakai tungku, dan insya Allah akan melatih diri kita untuk bersyukur. Masya Allah, seperti kemarin saya sampaikan, ya Allah, ternyata diajak panen kentang sama teman, ternyata kentang itu, ya Allah, dari benih dan seterusnya, begitu rumitnya. Kita tuh sering sekali memandang nikmat, oh kentangnya, kita tidak pernah berpikir siapa yang manen, siapa yang gotong, siapa yang mupuk, siapa yang nyiangi, siapa yang buruh beduli, siapa yang buruh maneni, dan seterusnya. Maka saudaraku, ketika dalam setiap hal kita berpikir, ya Allah, kok ada buku seperti ini ya, kok ada besi ya, kok kertas itu terbuat dari
kok ada air, kok didatangkan di depan saya. Kalau saya minum harus cari sumur dulu, kalau saya mau makan ikan harus pergi ke Cilacap dulu, kalau saya mau makan terasi harus pergi ke mana terasi? Cirebon dulu, kalau saya mau pergi ke Madura dulu. Betapa sulit nikmat kita. Tetapi dengan kita merenungi nikmat itu, yang mengupayakan nikmat itu datang kepada kita adalah banyak orang. Nah, jadi dengan menjadi orang yang bersyukur, insya Allah kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong tadi. Belajarlah terbiasa melakukan hal-hal di luar kebiasaan kita. Minta tolong kepada Allah, semoga yang bicara, yang bertanya dijauhkan dari sifat sombong. Dan sombong itu halus. Kadang-kadang kita nunut mobilnya orang yang bagus saja kita ikut sombong. Padahal ngapain? Nunut dan punya orang. Allah. Temannya itu misalnya orang kaya, rumahnya bagus. Padahal yang punya rumah siapa? Orang lain. Tapi kadang kita pun ikut kemasukan sombong. Maka sombong itu begitu lembut masuk ke hati kita. Terus beda, medok saka angkot. Kita beda. Pakai baju biasa nggak ada mereknya, dengan baju ada mereknya. Kita tuh pengen ngetokin mereknya. Pakai jam biasa, HP tipe apa dengan HP ini beda dan seterusnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pakai mobil bagus tidak sombong bisa, tapi sulit. Punya jabatan tidak sombong bisa, tapi sulit. Punya harta banyak tidak sombong bisa, tapi kita minta bantuan Allah supaya yang dititipkan Allah kepada diri kita tidak menjadi kesombongan untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Bagaimana tata cara sholat taubat yang baik dan benar, dan kapan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat taubat? Allahu Akbar. Yang kami yakini, yang kami cenderung kepadanya, semua sholat itu adalah sholat taubat. Makanya doanya coba, Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya lilladzi, dan kemudian wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Doanya itu semuanya permohonan, ya kan? Kemudian nanti ketika doa di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, doa pengampunan. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli, minta ampunan lagi. Doa-doa yang kita panjatkan sepanjang sholat itu doa minta ampunan. Jadi kami lebih cenderung semua sholat itu fungsinya adalah taubat. Makanya ada hadis yang mengatakan ketika kita ruku, itu dosa kita itu bergugur. Sujud itu seperti botol dijengking. Maka dosa-dosa itu berguguran dengan posisi sujud kita. Bukankah bergugurannya dosa itu bentuk pengampunan dari Allah? Dan bukankah ampunan itu diminta turun karena kita bertaubat kepada Allah? Maka sholat sunnah mutlak, kami lebih cenderung menyebutnya sebagai sholat sunnah mutlak. Maka selama boleh dilaksanakan, selama tidak dalam waktu-waktu terlarang sholat. Misalnya setelah subuh, sebelum waktu syuruk, maka kita tidak boleh sholat. Juga setelah asar, sebelum maghrib, itu juga kita dilarang untuk sholat, karena itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Selebihnya lakukan sholat sunnah mutlak ini, atau yang pernahnya sebut dengan sholat sunnah taubat ini, kapan kita nyaman untuk melakukannya, entah malam hari, entah di siang hari, entah waktu zuha, entah setelah zuhur dan seterusnya. Maka setelah asar itu kan waktu yang tidak ada sholat di dalamnya, maka tidak ada ba'diyah asar, itu tidak ada. Dari asar sampai maghrib itu tidak ada. Maka selain itu dirikanlah sholat. Kalau pernahnya menyebut sebagai sholat taubah, tidak mengapa. Tetapi ketahuilah bahwa seluruh fungsi sholat itu adalah permohonan taubat kita kepada Allah. Tidak ada suratan-suratan khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Sholat 2 rakaat seperti sholat biasa, seperti sholat subuh, seperti sholat rawatib, seperti sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Demikianlah sholat sunnah mutlak yang diajarkan, yang diantara salah satu fungsi sholat itu adalah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati,
Banyak yang salah kaprah. Bermaksiat, sholat taubat. Maksiat, sholat taubat. Maksiat adalah Allah. Jadi taubat itu artinya kita tidak kembali melakukan. Dan kadang orang memaknai taubat itu separuh-separuh. Misalnya saya, naudzubillah, ada seorang pencuri dan pezina. Dia bertaubat hanya dari berzinanya, tapi nyurinya terus, ini namanya belum bertaubat. Kita misalnya tidak memakai hijab, kemudian kita juga tidak sholat, kemudian kita sholat tetapi masih tidak memakai hijab, ini namanya belum taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya kita betul-betul meninggalkan seluruh perbuatan maksiat yang ada di diri kita, sedikit demi sedikit, untuk kembali ke jalan Allah. Maka saudaraku, lakukan sholat itu kecuali di waktu-waktu terlarang tadi. Tidak ada suratan khusus, tidak ada bacaan khusus, sama seperti sholat sunnah mutlak yang lainnya. Catatannya yang penting, jangan sampai kita bermudah-mudah melakukan maksiat kemudian hanya kita hapus dengan sholat taubat. Nah, itu yang salah. Joget, tobat. Wudu, tobat. Judi, tobat, dan seterusnya. Tapi taubatan nasuha itu kita benar-benar meninggalkan perbuatan maksiat yang melekat pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau belum jelas dari penjelasan ini, lagi-lagi boleh lanjut via WA. Jadi kalau bingung belum ada nomornya, nanti bisa komen di bawah, bisa dijawab sama Mbak Isma nanti. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Bagi jamaah kajian mata hati yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Ustazah Eva dan kurang berkenan bertanya di kolom komentar, bisa langsung WA Jabri ke Ustazah Eva. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Kalau misalkan belum tahu nomor WA Ustazah Eva, bisa tulis di kolom komentar, kemudian nanti akan dibalas oleh. Alhamdulillah Ustazah, sesi tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kajian pada sore hari ini bisa menenteramkan hati kita semua, dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada saya ataupun kepada para jamaah yang mendengarkan pada sore hari ini. Sedikit kata mutiara yang saya kutip pada sore hari ini dari kajian pada sore hari ini, karakter manusia terangkum dalam 3 sosok. Yang pertama, Fir'aun, orang yang sombong dan lalai pada kebaikan. Kemudian Haman, orang yang terlena karena keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah Korun, orang yang sombong karena hartanya. Semoga kita semua dijauhkan dan dimudahkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang seperti trio atau 3 karakter tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kajian pada sore hari ini bagi saya sendiri banyak pengingat-pengingat bagi saya, kemudian semoga menjadi pengingat juga untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon untuk dimaafkan. Kemudian semoga dapat dilanjutkan dengan kajian-kajian selanjutnya, insya Allah. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pandemi segera berlalu, kajian ini bisa kita laksanakan di masjid. Jadi banyak yang mendengarkan langsung, baik yang mendengarkan secara tidak langsung. Ya Allah, amin. Semoga corona segera berlalu. Allahu akbar. Bagi jamaah kajian mata hati yang ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan dari Lazismu Wonosobo, bisa follow Instagram Lazismu di akun lazismu_wonosobo atau melalui Facebook Lazismu WSB. Kemudian tayangan ulang kajian Lazismu Wonosobo akan disiarkan melalui YouTube Lazismu Wonosobo dan dapat disaksikan ulang untuk jamaah kajian mata hati. Kami jazakumullah khairan katsiran. Semoga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi di kajian selanjutnya. Amin ya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.